Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saiful Sabtu, mahasiswa semester 4 program studi Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara Ternate. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi atau sedikit menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan SDLC serta beberapa model SDLC yang paling umum digunakan. Nah, teman-teman, sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Bapak Fauji Eskom MM. Nah, teman-teman, SDLC atau Software Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah metodologi interstruktur yang digunakan oleh tim pengembang untuk merancang, membangun, menguji, dan memelihara sistem atau perangkat lunak. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan sistem yang dihasilkan berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikutnya adalah tahapan utama SDLC. Nah, SDLC memiliki beberapa tahapan utama. Nah, yang pertama perencanaan atau planning. Nah, di planning sini atau perencanaan kita menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kelayakan proyek yang ingin kita bangun. Nah, kemudian yang berikut analisis. Analisis di sini adalah mengumpulkan kebutuhan sistem dan menganalisis apa yang harus dibangun. Nah, kemudian yang ketiga itu desain. Yang pertama perencanaan, yang kedua analisis, dan yang ketiga desain. Desain di sini adalah merancang arsitektur antarmuka pengguna dan basis data. Kemudian yang keempat implementasi atau implementation adalah proses penulisan kode atau proses penulisan kode pemrograman oleh developer. Nah, kemudian yang kelima pengujian atau testing. Nah, pengujian di sini untuk orang memastikan sistem bebas dari bug atau virus dan berfungsi sesuai harapan. Nah, kemudian penyebaran atau deployment yang keenam. Itu untuk merilis perangkat lunak ke lingkungan produksi agar dapat digunakan pengguna. Dan yang ketujuh atau yang terakhir itu pemeliharaan atau maintenance. Nah, untuk memperbaiki masalah yang muncul dan melakukan pembaruan berkala. Nah, kemudian beberapa model SDLC yang paling umum digunakan, yang pertama model waterfall. Nah, model waterfall itu pendekatan linear dan sekuensial di mana setiap tahap harus diselesaikan sepenuhnya sebelum tahap berikutnya dimulai, dari perencanaan, desain, pengodean, pengujian hingga pemeliharaan. Kelebihan daripada model waterfall itu dia terstruktur dan mudah dipahami, sedangkan kekurangannya itu sangat kaku, sulit melakukan perubahan di tengah jalan. Kemudian model yang kedua itu model agile atau agile. Itu pendekatan fleksibel yang berfokus pada pengembangan terhadap pengembangan bertahap dan iteratif. Nah, proyek dipecah menjadi siklus-siklus kecil atau disebut sprint yang memungkinkan tim untuk terus menyesuaikan fitur berdasarkan umpan balik pengguna. Nah, kelebihan daripada model ini itu sangat adaptif terhadap perubahan dan berorientasi pada kolaborasi. Namun kekurangannya itu memerlukan komunikasi yang sangat intens antar anggota tim. Kemudian yang ketiga itu model prototyping. Nah, model ini adalah model yang melibatkan pembuatan model kerja awal atau prototype dari sistem untuk pengguna, dari sistem untuk dievaluasi oleh pengguna. Nah, prototype ini kemudian disempurnakan berulang kali hingga menjadi produk akhir. Nah, kelebihan daripada model ini itu pengguna mendapatkan gambaran nyata tentang sistem di awal proses. Sedangkan kekurangannya itu memakan banyak waktu jika proses
persetujuan berlangsung lama. Nah, berikutnya itu model spiral. Nah, model spiral di sini adalah model yang menekankan pada analisis risiko, di mana pengembangan dilakukan melalui tahapan yang berulang dan membesar layaknya spiral, di mana setiap putaran menambah fungsionalitas baru dan mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi. Nah, kelebihannya itu sangat baik untuk proyek skala besar dan kompleks. Namun, kekurangannya itu relatif mahal dan kompleks untuk dikelola. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu model V. Model. Nah, ini adalah penerapan lanjutan dari model waterfall di mana setiap tahap pengembangan memiliki tahap pengujiannya masing-masing. Nah, bentuknya menyerupai huruf V yang menunjukkan hubungan antara fase pengembangan dan fase pengujian. Nah, kelebihan daripada model ini itu verifikasi dan validasi dilakukan sejak dini. Kemudian kekurangannya tidak fleksibel jika ada perubahan kebutuhan. Nah, mungkin sekian video dari saya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.